Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la quwata illa billah. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam untuk Rasulullah beserta keluarga, sahabat dan insyaallah kita semua hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas fenomena terakhir ini, masalah Palestina. Kita kenang sejarah Palestina. Palestina dulu adalah negara yang merdeka, subur, makmur, dengan berbagai hasil bumi yang melimpah seperti buah zaitun, anggur, kurma, dan kacang almond yang terkenal di seluruh dunia. Sebelumnya Palestina merupakan negara merdeka hingga datang penjajah Eropa Timur pada tahun 1914. Hampir semua wilayah di Timur Tengah dijajah oleh penjajah Eropa seperti Inggris, Prancis, Italia, dan Jerman. Pada tanggal 16 Mei 1916, sebuah perjanjian rahasia antara Inggris dan Prancis itu ditandatangan. Perjanjian ini dikenal dengan nama Perjanjian Sykes-Picot yang berisi pembagian bekas wilayah Imperium Ottoman di Timur Tengah yang dikalahkan oleh mereka. Alhasil Palestina masuk dalam bagian Inggris, secara resmi menjadi wilayah jajahannya. Pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour membuat surat berisi 67 kata yang ditujukan kepada pemimpin komunitas Yahudi Inggris, Walter Rothschild. Isinya adalah dukungan penjajah Inggris terhadap pendirian tanah air untuk orang Yahudi di Palestina. Inggris akan melakukan usahanya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Surat yang diberi nama Deklarasi Balfour adalah awal penjajahan Yahudi atas tanah Palestina. Maka berbondong-bondong orang Yahudi dari seluruh dunia masuk ke wilayah Palestina. Puncaknya pada 14 Mei 1948, Zionis Yahudi memproklamasikan berdirinya negara Israel di atas negara Palestina. Jelas perilaku Zionis Yahudi terhadap Palestina adalah bentuk penjajahan yang bertentangan dengan semua piagam perdamaian. Hampir semua negara di dunia itu menolak berdirinya negara penjajah Israel di atas tanah Palestina. Penolakan terhadap berdirinya negara Israel juga dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1962. Dengan tegas Soekarno mengatakan, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Jelas
Indonesia itu menentang penjajahan Israel atas bangsa Palestina. Kemudian dan keganasan Zionis Israel terhadap rakyat Palestina jauh melebihi kekejaman Nazi Jerman terhadap bangsa Yahudi. Zionis Israel merampas tanah milik rakyat Palestina, menangkap dan menyiksa penduduknya, serta membunuh dan membantai mereka. Sangat banyak dokumen dan data sejarah yang membuktikan peristiwa tersebut. Di antaranya tahun 1982, Zionis melakukan pembantaian terhadap para pengungsi Palestina di Sabra Sabila. Tidak tanggung-tanggung, jumlah warga Palestina yang menjadi korban mencapai 3.500 orang. Mereka yang gugur terdiri dari anak-anak, perempuan, lanjut usia, dan laki-laki yang tak berdaya. Kemudian tahun 2014 di jalur Gaza itu terjadi pembantaian lagi sebanyak 1.882 warga Palestina tewas dan 10.000 lainnya cedera. Ya, bahkan banyak sekali jumlah anak-anak, lebih dari 200 anak-anak, ya, lebih dari 200 wanita dan 300 anak. Dan masih banyak lagi peristiwa yang menunjukkan betapa sadisnya dan jahatnya Zionis Israel. Mereka sudah seharusnya sebenarnya dua peristiwa itu dapat menggugah, ya, hati kita, ya, untuk mengecam kejian Zionis Israel. Kita wajib mendukung kemerdekaan Palestina. Kita tahu di Palestina itu ada tempat suci yang disucikan oleh Allah, yaitu Masjidil Aqsa, tempat di mana Rasulullah SAW menjalankan Isra Mi'raj. Dan Masjidil Aqsa itu adalah masjid kedua, ya, yang dibangun setelah Masjidil Haram di muka bumi ini. Seperti yang disabdakan Rasulullah, waktu itu Abu Zar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini?" Beliau menjawab, Masjidil Haram. Kemudian masjid mana? Beliau menjawab, Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa itu masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini, ya, dan menjadi kiblat pertama umat Islam. Zionis Israel itu telah berkali-kali berusaha menghancurkan Masjidil Aqsa, menodai kesuciannya. Tahun 1967, bawah naungan Kementerian Urusan Agama Israel, mereka melakukan penggalian tanah di bawah Masjid Aqsa. Ya, penggalian itu menggunakan alat berat dan menyebabkan keretakan bangunan di atasnya.
pada tanggal 21 Agustus 1969, kelompok Yahudi yang fanatik membakar Masjidil Aqsa. Pembakaran Masjidil Aqsa pada tanggal tersebut itulah yang mendorong berdirinya organisasi konferensi Islam, OKI. Dan sampai hari ini ada 57 negara anggota OKI. Kemudian pada malam 28 Ramadan 1442 Hijriah ke tahun 2021 kemarin, tentara Israel itu menyerang jamaah yang sedang sholat tarawih di komplek Al-Aqsa, bahkan menggunakan granat, peluru karet, gas air mata. Lebih dari 200 jamaah yang sedang sholat terluka akibat kekerasan dan aksi brutal terhadap Israel. Bahkan kebiadaban mereka itu dilanjutkan dengan perampasan tanah, meluncurkan roket, menghancurkan Palestina. Kejaman Yahudi juga dilakukan di wilayah Gaza. Gaza itu adalah rumah bagi 2.300.000 warga Palestina yang memutuskan untuk tidak tunduk pada pendudukan Israel. Sejak 2007, Israel itu melakukan blokade terhadap Gaza yang membuat penduduknya semakin menderita. Human Rights Watch menyebut kondisi di Gaza itu sebagai penjara yang terbuka. Dan saat ini Gaza kembali berduka. Dalam 10 hari terakhir ini, Israel terus-menerus bombardir Gaza dengan menyasar universitas, rumah sakit, kemarin kita dengar beritanya, dan pemukiman warga. Bahkan warga yang sedang mengamankan pindah ke wilayah selatan dibombardir di tengah jalan. Lebih dari 50 yang tewas. Rumah sakit kemarin lebih 500 yang tewas. Bahkan perkiraannya bisa mencapai ribuan. Nah, banyak sekali yang korban. Ya. Total sampai hari ini ya, yang meninggal itu lebih dari 3.000-an. Korban luka lebih dari 10.000. Maka tidak ada kata lain untuk kita ya, sebagai seorang muslim. Kita harus mendukung perjuangan dan kemerdekaan Palestina atas penjajahan Yahudi Israel. Palestina harus merdeka. Karena kita meyakini, apalagi tertera di pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan di muka bumi ini harus dihancurkan, dilenyapkan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Memperjuangkan kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi, maktub dalam Undang-Undang Dasar kita.
Karena itu penjajahan Israel di atas tanah Palestina itu harus dienyahkan. Karena itu apa yang kita punya, ya kita persembahkan semuanya untuk kemerdekaan Palestina dan kemuliaan Masjidil Aqsa. Kalau kita tidak punya apa-apa, maka hanya doa-doa mungkin yang kita punya. Maka persembahkan doa-doa kita untuk perjuangan kemerdekaan Palestina. Kita doakan kehancuran kekuatan Zionis Yahudi laknatullah. Kita berharap Allah menganugerahkan kekuatan kepada rakyat Palestina untuk mempertahankan kedaulatan negaranya serta menjaga kesucian Masjidil Aqsa, masjid merupakan kiblat pertama umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.